Hai. Halo guys. Halo Bandung, ibu kota periangan. Apa kabar semuanya? Long time no see. Udah seminggu lebih ya guys. Aku tidak live karena lagi liburan dan sibuk kerja. Jadi buat orang-orang yang nanyain aku kenapa nggak kenapa-napa, nggak takut juga. Oke, perbedaannya aku barbar dan nggak barbar nggak ada yang signifikan juga buat di hidupku. Kabar di Jimbo, how are you doing? Good morning Indonesia, good morning Melbourne. Ini kayaknya kepagian. Coba sekalian TikTok live ya. Satu lagi kita TikTok live. Bali, good morning. Mana handphone satu lagi? Ini yang tunggu morning from Melbourne. Nunggu gibah online. Sebenarnya nggak ada yang mau digibahin juga sih saya. Oh, TikToknya di sini nggak ada malah. Gitu. Udah lama loh ya. Cuma selama ini beberapa hari chat Siana akun dihapus. Emang kemarin juga dihapus. Ada di YouTube kok. Yang kemarin juga emang live-nya dihapus-hapusin kan. Emang kalau misalnya udah lebih dari berapa hari aku hapus. Nggak ada yang aku nggak hapus juga. Di YouTube kan banyak sayang. Tapi banyak yang intimidasi guys ya. Terutama untuk Fitri Sautero, intimidasinya cucu kali ya. Bayar preman. Dia bayar preman loh ya. Cucu loh. Satu bayar preman. Kedua ngirim surat cinta. Ngirimnya ke Amerika sayang. Gue tinggal di Amerika bukan tinggal di Indonesia. Emang aku sering hapusin, nggak pernah aku save lama-lama juga. Ya kan? Kok harudang ya? Panas guys. Ya. Aduh, hati-hati ah. Iya, hati-hati bener. Fitri harus hati-hati. Kemana aja liburan, sayang liburan sama kerja udah baik kerja soalnya. Bukan yang nginep di rumah, bukan itu. Yang nginep di rumah itu Stasya sama Andri. Yang abis pacaran itu ada Kak Uzi tuh. Mataharinya bersinar kali. Pacaran loh guys. Masa sih aku gak boleh pacaran ya kan? Please deh. Sampai menyala menyala abangku. Cita selalu percaya apa enggak, gua ampe doain lu semoga sama aman selalu. Ya aman. Tapi sebagai manusia emang ada cobaannya guys. Aku kemarin kerja dan lagi liburan, tapi tetap aja ada aja yang intimidasinya. Si Fitri ngirim preman, ngirim surat cinta gitu loh ya, buat membungkam aku gitu loh si Fitri ini ya kan. Jadi laporannya emang ada guys, laporannya dari Fitri Sautero emang ada itu. Aku emang dilaporinnya bukan sama Ica Marissa loh, sama Fitri Sautero loh. Kayak aku udah nggak barbar lagi. Bukannya nggak barbar, gua barbar nggak barbar juga nggak ada apa. Kalian nggak percaya kan? Tapi sebenarnya kalian nggak harus percaya sama aku sih. Percaya dengan kondisinya. Aku udah bilang kan, siapa sih Nikita ini bakal ada kasus sama Isa Zega. Aku udah bilang gitu kan. Ternyata Fitri Sautero lah yang tidak mendamaikan sayang. Itu cuma senjata aja.
aku camkan ini ya. Jadi kalau misalnya Iza Zega melaporkan Nikita dan masuk Nikita, Fitri Sauteru pun masuk. Karena dalang pemukulan itu adalah Fitri Sauteru, ya kan? Dari dulu juga udah dilaporin ya. Udah dari 4 tahun yang lalu juga yang laporin gue Fitri Sauteru, guys. Jadi ini laporan baru tuh nggak bikin gue gentar. Malah gue bilang sama keluarga gue kalau misalnya ada orang yang preman atau apa, hadapin, gue bilang gitu. Jangan takut karena apa? Gue adalah orang yang apa? Yang benar gitu loh. Nggak, kalau misalnya gue pembunuh, gue teroris atau apa, gue boleh gue takut. Tapi gue bilang selama aku benar dan orang yang aku bahas itu orang yang jahat, aku tetap akan maju. Jadi keluarga aku pasti akan 100% ngebela aku. Kak, nggak ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya gimana orang percaya? Nggak harus percaya, sayang. Nggak harus percaya sama aku. Nanti ada buktinya. Biar waktu yang menilai, ya kan? Gitu loh. Ya aku kemarin nggak live tuh karena satu, kerjaan gue time consumingnya. Terus kedua gue lagi liburan. Terus tiga lagi pacaran kan. Apa merek tumblernya? Beverly Hills Center. Kan sudah tiap hari nggak telepon. Ya biar aja lah. Kalian yang ngutang siapa, kok yang ribut siapa? Ribet kali. Aku semalam mimpi, Kak, sebelum belain kamu sampai artis. Ya aku udah bilang kan, yang Sarwenda juga sekarang lagi deket-deketin Sarwenda kan. Cucok kali. Sekarang Sarwenda lagi bikin bisnis, ya kan, segala macem. Udah mau cerai udah cerai ya, tinggal pembagian harta gono gini tuh. Judulnya Tak Maju Tak Gentar. Iya, Kak Jimbo juga ini sampai keluarganya mau diaduk-aduk. Fitri tuh orang terjahat di dunia ini, guys ya. Kalau Ica Marisa, dia udah mau ngelaporin kakaknya sendiri, mau dimasukin penjara. Jadi dia mau ngelaporin 2 orang. Satu Bang Safir dan kedua kakaknya sendiri, Iren. Mau masukin penjara. Adik kandungnya bakal menjarain kakak kandungnya. Coy. Ya. Kak nggak jadi keluarin, nggak boleh katanya. Karena udah ada laporan polisi. Udah ada laporan polisi, sayang. Nanti gue kasih lihat laporan polisinya, ada. Ya. Laporan polisinya udah ada, jadi aku nggak boleh menyebarkan foto itu katanya. Begitu. Berarti laporan Mami Olan ke NM anyep. Enggak. Bukan anyep. Ya jadi ini jangan salahkan, ditunda. Jadi tidak dilanjuti. Kalau di anyep tuh cabut berkas, dia nggak cabut berkas, sayang. Dia menunggu. Cuman ala-alanya ngomongnya nggak dilanjuti. Bener nggak dilanjuti. Laporan polisi ke siapa? Fitri Sauteru ngelaporin aku. Ica Marisa ngelaporin siapa? Iren sama Bang Safir. Terus si Mira Hayati katanya masuk itu juga. Jadi nanti laporannya banyak, guys. Dan nanti aku udah bilang kan, si Bang Rasman bahkan melaporkan Nikita Mirzani. Kakak gimana kalau kakak diaduin ke polisi? Lanjut aja, kan akunya di Amerika. Dia mau perkarain siapa, guys, ya? Oh ya, dia udah intimidasi adik aku, udah intimidasi anak aku, tanteku, udah intimidasi keluarga aku, segala macam udah diintimidasi sama Fitri. Nggak akan aku tutup juga, nggak bakal aku takut juga. Dan ini bukan yang pertama kali dia intimidasi ya. Jadi Fitri ini untuk Fitri Sauteru mau ngirim surat cinta, mau ngirim preman, aku nggak bakal takut gentar sama kamu, sayang, ya kan? Udah dari awal 4 tahun lu udah ngelaporin gua kan? Laporin yang banyak, kirim surat cinta yang banyak. Gua tunggu, kalau bisa sampai ke Amerika, gua acungin jempol. Kalau misalnya lu bisa masukin surat cintanya ke Amerika, gua acungin jempol. Enggak, karena
Fitri udah bayar. Jadi secara nggak langsung prosedurnya emang harus ada pemanggilan kan, klarifikasi. Begitu, ya kan? Tapi musuh terbesarnya Fitri bukan gua. Gua ini cuma seorang bencong. Guys, kalian bayangin ya. Kan gua katanya geng sampah. Gua ini orang yang tidak bisa dipandang segala macam. Gua tuh bencong. Tapi dia telepon-telepon ke telepon-telepon ke papahnya Om Jim, papahnya Kak Putri, ya kan. Terus dia telepon-telepon ke sana sini untuk minta tolong, ya kan. Telepon ke Kak Ocha untuk telepon. Terus telepon ke polisi-polisi biar ngebungkam aku, Interpol segala macam. Aku seorang bencong loh guys, ya guys. Kenapa coba harus ditelepon? Heboh kali Fitri ini, ya. Tapi Fit, hati-hati, ya kan. Apa yang kau perbuat akan kau tuai loh, ya kan. Ya kan. Hati-hati loh Fit, ya. Mungkin kau belum pernah kedapat ketulahnya ya. Tunggu, musuh lu bukan gue. Musuh lu adalah diri lu sendiri, anak lu sendiri, ibu lu sendiri, mantan suami lu, ya kan. Gue ini cuma orang yang mengungkapkan siapa lu, ya kan. Jadi jangan marahnya ke gue, introspeksi diri harusnya, ya kan. Ada apa laporannya? Kayak ngadu. Kamu update tiap hari ya kak, biar tahu. Nggak gini, karena aku gini loh guys, kemarin itu bener-bener kayak yang gue pengen tahu orang tuh gimana gitu ya. Dan gue nggak harus bahas Ica Marisa, nggak harus bahas Fitri. I don't need to do that, gitu. Kalau Ica Marisa dia sudah melaporkan si Kak Iren sama si Bang Safir. Jadi gue udah nggak bisa ngebuktiin apa-apa karena udah ada laporan polisinya guys. Ya. Gue jam. Thalia kenapa tiba-tiba minta maaf? Karena Thalia itu sangat menghormati Fitri. Dan dia tahu ada laporannya Iza Zega ke Thalia. Jadi seolah-olah Fitri mendamaikan Thalia Oki dan Iza Zega gitu loh. Ya. Orang benar tak gentar. Enggak ada gentar sedikit pun. Aku malah bilang sama keluarga aku tidak pernah meminta apapun. Kalian harus harus kuat karena ini cuma gertakan. Mereka mau diapain sih? Nyentuh. Coba sentuh. Ya. Coba. Seminggu yang lalu buk-buk sibuk bercinta. Iya betul. Karena Tutui kan kemarin ke Taiwan gitu loh. Ya kan. Jadi buat yang main kemarin, aku sorry nggak update, nggak apa, karena aku kayak yang lihat sikonnya dulu gitu, mau sejauh apa sih Fitri gitu kan. Ternyata cuma laporan polisi, sewa-sewa preman untuk intimidasi keluargaku. I can do the same too baby, I can do the same too. Just watch. Hey, I'm in the US, you're in Indonesia. You wanna do something stupid? I will do something stupid. So you started this shit, right? Fitri Savitri, you started this shit, right? Let me fucking finish it. Ya kan? Kenapa sih Fitri mendekat ke Sarwenda? Udah aku bilang, duitnya Sarwenda nanti ala-ala bisnis atau apa. Yang udah kayak gitu, say. Tapi kata Saru berani NM sebut nama. Oh, iya betul. Tapi lucunya kenapa si Iza Zega gitu yang si Iza Zega yang ngomong-ngomong tentang NM, ya kan? Terdepan deh. Ya. Buduk takut didor nggak sama mereka. If I have to die, I will die. Ya kan? Ini guys, ini perperangan ini tuh bukan seminggu 2 minggu. Aku udah 4 tahun bertarung. Tapi kan Fitri belum tahu apa yang gue bisa lakukan kan. Ya serahkan ajalah kepada Tuhan ya kan. Kalau dia gitu kan ya, biarlah orang yang zolim nanti Tuhan yang membalas ya kan. Gue juga kata-katanya gitu aja deh. Tunggu aja Fit, biar Tuhan yang membalas.
postingan banyak di delete. Kenapa saya nggak mau terlalu jelek juga itu gue, ya kan. Live-nya yang bagus-bagus lah. Enggak live pasti aku delete sih. Satu mereka nge-report, aku nggak bisa live karena akun aku ke report, jadi dibatasi. Jadi Instagram juga sekarang sensitif, jadi postingan yang terlalu gimana mereka pasti report gitu loh, ya kan. Makanya kenapa aku ada akun Budukduk. Dan si Mami Ola udah melaporkan buzzer-buzzernya, semoga nanti ketahuan ya di balik buzzernya itu siapa. Dan mereka udah saling unfollowan kan guys ya. Mami Ola sama Fitri Sautero udah saling unfollowan kan. Aku nggak ada masalah sama Yolo Ine, sama Kak Kim, aku nggak ada masalah ya. Jadi kalau kalian yang nanya-nanya, Kak, kok Kak Yolo begini, kok Kak Kim begini, karena mereka sebelum ketemu sama aku emang mereka kenal sama Echa Marisa. Yang lagi ketemuan Sawenda sama istrinya Anang, Ashanti. Bunda Ashanti aja dengerin si rambut merah loh, gosipnya loh. Cocok kali. Kenapa DP dekat banget? Biar aja lah. Orang itu berhak untuk berteman sama siapa aja. Rasman kira-kira bakal masuk nggak ya? Nih ya guys, ini sedikit informasi ada hubungannya dengan skincare. Jadi dunia perskincarean itu sekarang lagi ribet ya. Ada mafia pabrik itu namanya Bu Heni ya kan. Terus ada mafia lainnya ya kan, skincare. Contohnya MS Glow ya kan, Bening Klinik, Athena, yang besar-besar lagi siapa lah ya. Itu mereka mafia juga, pasti mereka ya mafia. Ya namanya dunia perbisnisan ya guys. Jadi kalau misalnya di sini mereka kayak NM ngejelekin Mira Hayati, Iza Zega ngejelekin ini, pokoknya itu ujung-ujungnya orangnya sama. Sama guys. It's the same old shit gitu loh. Ya. Jadi ujung-ujungnya saingan bisnis sayang. Ya. Maklon Skincare ya. Dunia perartisan tidak baik-baik aja, dunia perskincarean tidak baik-baik aja, ya kan. Jadi kalau mereka mengakui mereka peri, mereka orang yang bersih gitu ya, no, all of them are shit guys. Gak ada satupun orang yang benar-benar pure. Mereka juga main hidroquinone ya, mereka juga main merkuri, mereka juga main DNA salmon yang gak ada BPOM-nya ya. Mereka juga menjelekan satu dan yang lainnya. Jadi gak ada yang pure bisnis kayak yang tangannya bersih itu nggak ada. Ya, nanti pakai BA-nya sini, nanti BA-nya direbut, atau enggak nanti ala-ala kalau ada korbannya suruh speak up gitu loh ke podcast udah banyak sayang, sedihnya begitu ya. Bisnis makin kejam ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya kenapa sih bisa seini, ujung-ujungnya duit ya. Karena dunia perskincarean nggak mungkin kalian punya 10 krim dipakai untuk satu hari, nggak mungkin kan. Paling mungkin kalian bisanya 1 atau 2 krim lah ya. Misalnya tonernya apa, face washnya apa gitu kan, masih oke. Kalian nggak mungkin beli 10 produk gitu kan, yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus gitu kan. Nggak mungkin kan kalian begitu kan. Jadi makanya karena persaingannya ketat, jadi mereka seboh ini. Jadi mereka cari celah nih ya. 1, cari celah BPOM. Yang kedua cari celah LGBT. Ketiga cari celah IMB. Keempat cari celah korban-korban lain gitu kan. Jadi di up sama mereka sendiri. Mereka lingkaran itu toksik juga guys ya. Berpegangan tangan karena daripada musuhan, jadi pada pegangan tangan untuk berkubu-kubuan gitu loh. Sama-samanya juga ya.
Jadi kalau misalnya kalau kalian mikir ini nih ya, per dunia huru-haraan juga sebenarnya kalau kalian pikirin ya, ada unsur duitnya juga. Kalau gua sih kemarin mikir ya ada endorsan, ada lagi viral-viralnya. Bukan masalah cuan ya, karena kan cuan alhamdulillah dapat duit gitu. Tapi kebenarannya dulu, number one is the truth gitu. Jadi kalau ngomongin orang itu ya pasti harus ada faktanya. Jadi kalau misalnya kemarin orang nanya, "Kak, ini dapat dari mana?" Dari keluarganya sendiri. Makanya kenapa sampai si Ica Marisa ngelaporin kakaknya, ngelaporin mantan suaminya, karena sumbernya dari mereka ya kan. Terus ketiga, Fitri Sahuteru sampai mau ngelaporin gue, sampai ngirim-ngirim preman, surat cinta, itu ada guys bukti-buktinya ya kan. Tapi nggak bakal menutup aku bilang sama keluarga aku gitu loh, you guys have to be strong. Karena apa? This is it, gue bilang gitu kan. Jadi orang setan itu mungkin nggak langsung nakutin kita secara goib gitu kan, tapi secara manusia. Jadi kalau misalnya kalian takut karena ini, dan percuma kalian berdoa sama Tuhan, gue gituin malah ya. Orang-orang yang jahat kita harus speak up ya. Orang-orang yang dizolimi kita harus berani kuat gitu. Kalau nggak begitu tetap aja ditindas terus, nanti ada korbannya lagi gitu. Jadi gue bilang sama keluarga aku, if you care ya, if you love me, stand up with me gitu loh. Jadi aku bilang sama mereka, mau kalian diintimidasi, mau kalian dapat surat cinta, you have to stand up with me. If you don't, pretend I'm not here anymore. Jadi aku bilang gitu sama keluarga aku. Kalau kalian nggak bisa berdiri di aku, dan jangan kenal aku. Karena apa? Sama aja. Buat apa kalian kenal dan sayang sama aku, tapi kalian nggak bisa berdiri di sebelah aku. Itu aku udah bilang, ngomong sama keluarga aku sendiri ya, gitu loh. Dan mereka bilang, we are behind you gitu. Mereka nggak ikut-ikutan huru-haranya, tapi bilang apapun tetap kita keluarga tuh. Jadi kalau misalnya Fitri mau nyerang gue, mau nyerang keluarga gue, nggak mempan sayang. Kebusukan lu tetap aja kebusukan lu ya. Jadi kalau misalnya lu mau nanti apa-apa, do it baby, keep doing it. You know why? Because you've been doing it for 4 years. Udah 4 tahun kan lu melakukan ini kan. Keep doing it. You think I'm afraid? I'm not. Yuk semangat BA gua, yuk bisa semangat. Nanti kita jualan Secret Finest parfumnya di itu ya, ada di hotel, nggak dibawa. Cantik banget buduk tuh. Ya Allah, stasiun ini di belakang gue loh. Bunda Korla gimana saya Fitri? Gini, kalau Bunda Korla itu pure endorse ya. Jadi rumahnya itu dia beli setengah harga lewat Ivan. Dan Ivan pun nanti dikasih bala-bala kalau misalnya nanti ada penjualan. Kan rumahnya, guys, logika ya. Kalau perumahannya cucok, laku, dan tempatnya strategis, dan harganya masuk akal, orang nggak perlu kalian pasar-pasarin. Itu jualan kayak kacang. Kenapa orang nggak mau beli di situ ya? Naira Residence 2. 1, tepatnya jauh banget ya. Kedua, tanahnya itu nggak beres guys ya. Jadi kalau misalnya dia pecah kafling segala macam, nanti ada perkara ya. Dan kalian lihat deh review Naira Residence pertama. Ada yang bilang airnya jelek lah, pengamanannya gimana lah, fondasinya apalah. Fitri itu dasarnya bukan kontraktor ya kan, dia cuman maklar doang. Jadi ada orang punya masalah apa, dia ituin gitu. Dia nggak jago guys perumahan. Kalau perumahan itu Sinarmas ya kan, Agung Podomoro, nah mantap ya kan. Aduh, seorang Fitri Sahuteru bangun itu nggak bener. Lu lihat aja fondasinya retak ya. Gitu. Cisauk jauh coy ya kan. Apa kabar, katanya mau foto kata kakak Iren, nggak boleh.
karena dia udah dapat surat laporan dari Ica Marisa. Jadi gue nggak boleh dikasih. Gue tidak diperbolehkan mengasih foto itu. Tapi kan udah aku upload, walaupun udah di stiker-stiker. Itu bener fotonya dia guys. Ya, nih mana sih di? Kok nggak? Itu bener fotonya dia. Sampai si Iren mau di itu loh, mau di di penjara loh gara-gara foto ini loh. Ya. Nih. Ini nggak diedit. Ini nggak diedit, nggak apa ya, cuman di stikerin doang. Tuh, ya. Gua nggak bisa yang kasih yang di stikerinnya karena apa? Karena si siapa? Si Iren mau dimasukin penjara sama adiknya sendiri. Ada 2 foto ya. Satu lagi ini nih tuh. Ya, ada 2 foto ya. No. Ini filter lagi, pakai kena filter. Nah. Oke. Itu yang lagi selfie. Ini yang grup chat. Grup foto ya. Kan si almarhumnya nggak berdempetan ya, yang satu lagi berdempetan. Tuh ya, nggak editan, nggak. Kalau editan itu pasti si Marisa Ica ngapain ngelapor? Dia ngelaporin kakaknya sendiri guys ke polisi. Dia pakai high heel sayang. Kan lagi selfie si almarhumnya yang ini. Emang pendek. Kalian nggak lihat? Nih, ya. Emang pendek tuh dia di bawah ininya. Ini tadi yang foto kedua tuh lagi selfie, sayang. Lagi selfie zamannya BlackBerry. Ya udahlah, kalian nggak percaya juga kan? Percuma gua ngasih lihat juga. Toh kalian nggak percaya kan? Ya ini lagi selfie yang megang handphonenya tuh almarhum. Jadi kalau kalian nggak percaya juga nggak ada nilai itunya ke aku. Hayo langsung aja di-spill, kata Iren nggak bisa. Ini lagi zaman BlackBerry guys, jadi yang ngefoto gitu si almarhum. Jadi kalau kalian nggak percaya pun nggak ada plus minusnya ke gue. Gue cuma ngasih tahu aja ada orang sejahat ini, ya kan? Ada Fitri, orang sejahat ini. Ke orang-orang Dinar Candy, ya kan? Kalian lihat nggak salah satunya videonya? Bisa berani nggak Dinar Candy sebut nama gue, ya kan? Ya, kalian lihat nggak live-nya si Fitri? Nantangin Dinar Candy sampai segitunya guys. Sebelum sama F. Guys, gue ngapain ngedit foto sih? Kalian mikir deh, ya. Anyway, kalau kalian nggak percaya pun it's okay, ya kan? Orangnya pun udah nggak ada. Cuman yang gue bilangin gini loh. Ini ada orang yang sejahat ini, ya, yang tadinya kan ini korbannya udah meninggal nih, ya kan? Almarhum udah nggak bisa speak up lagi. Tapi kan nanti kalian mau ada next korbannya kayak Steffi gitu, almarhum Steffi. Kalian mau dengar juga ceritanya dari orang-orang terdekatnya Steffi. Kenapa almarhum Steffi sampai meninggal? Ya kan? Sampai diguna-guna. 2 orang loh dia diguna-guna. Satu almarhum Vanessa, satu lagi almarhum Steffi yang dia guna-guna. Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya, it's okay. Nggak ada yang pernah gue bilang kalian harus percaya. Gue mau melontarkan sesuatu fakta, sesuatu bukti. Kalau kalian mendenial itu, it's okay. Karena kan itu Steffi bukannya cancer masa ada jarum di itunya, ya kan?
kalau almarhum Steffi itu gara-gara clash rebutan si pilot sama brand ambassador apa gitu. Tadinya si Steffi ini pengen dijadiin sakit gitu biar nggak jadi brand ambassador yang sama si Marissa Ica, tapi kebablasan jadi meninggal. Ya. Rebutan laki si pilot. Gitu. Kak inget masalah FS yang sekarang di Beijing, nggak tahu itu anaknya bener atau nggak. Gue kalau misalnya nggak real juga gue nggak mau. Gue suruh dia tes DNA dulu baru gue mau itu. Jadi bukan temannya bernama Ica juga, itu juga jahat, ngejahatin dia. Dua-duanya ngejahatin dia juga. Dua-duanya namanya Ica ya guys. Ya. Jadi gue speak up gini, bukannya gue mau menjatuhkan orang guys. Mengingatkan bahwa satu, jangan jadi anak durhaka. Kedua, jadi jangan lontong syariah. Ala-ala berkedok jilbab, tapi kelakuannya tetap jadi lonte dan ngebunuh orang, ngerti gak sih? Jadi kalau benar orang ngebunuh ya guys, pakai tusuk, pakai apa gitu, bisa kena hukuman. Ini ngedukunin, gimana coba guys? Coba gimana? Gue nanya, kalau kita ngedukunin orang, gimana coba itunya menjarainnya dia, ya kan? Terus dia bilang, ya kalau misalnya gue main dukun, gue udah dukunin dia, Pak Haji Dadangnya udah meninggal sayang, ya. Jadi sampai detik ini pun gue nggak bakal takut sama namanya Ica Marissa, Fitri Sauteru, Isa Zega, nggak takut. Tapi gue harus lihat dulu angle-nya sampai di mana, karena apapun yang gue katain itu kan dari awal sampai sekarang itu konsisten, ya kan? Tapi caranya untuk menjatuhkan mereka apa? Harus silent, karena kan mereka melakukan ini dengan atensi, ya kan? Dengan preman. You don't think I can do that? You don't think I can do that? Ya kan? I already know how you play. Let's play the game, baby. Ya kan? Bahas Agus sedih, aku nggak begitu setahu aku Agus sedih itu dia emang lemes mulutnya. Jadi ituin air keras karena kelakuan dia sendiri. Mami Ola benar maki-maki si Fitri sekarang. Mungkin. Karena Mami Ola kemarin bilang sama aku, Yoke, tolong jangan bahas-bahas Fitri dulu, biar aku yang ngurusin, dia bilang gitu. Haji Dadang terkenal buat yang tahu-tahu aja emang. Kayak gue nggak takut diapa-apain orang. Kita jangan takut sama manusia guys ya. Ya, kita punya Tuhan, kita punya kepercayaan, kita tahu orang yang jahat itu kita harus seenggaknya kita tegur ya kan. Kita harus kasih tahu, kalau enggak ya kita emang harus memperlakukan sesuatu untuk mereka stop gitu loh ya. Kalau misalnya aku jahat ya, aku itu lakuin ya, dia mau laporin aku polisi, mau apa, duit, aku juga nggak pernah stop mereka, suruh jangan dong, aku takut ya. Aku nggak pernah tuh telepon sama Kak Putri, Kak Putri tolong ya, aku diintimidasi sama anak durhaka. Aku nggak pernah tuh minta tolong sama Kak Putri ya, karena mereka sendiri aja yang melakukan itu ya. Aku nggak pernah minta tolong sama Kak Puji gitu, Kak Uzi tolong, kakakmu ngebully aku. Nggak pernah aku minta tolong sama Kak Uzi, walaupun itu kakaknya dia sendiri loh ya. Oh, ada si Stasha anjing. Stasha itu dia. Si Stasha. Safo belakang. Ngapain Safo kabar belakang? Itu si Stasha.
Dia lagi bikin kuku, aku nggak usah bikin kuku. Selamatin Mami DP dong dari Ibu Peri. Sometimes you have to know who's evil, ya. Sometimes you have to feel it. Karena kan orang nggak percaya gitu loh. Kok bisa sih Fitri begitu, ya kan? Ya kadang-kadang orang tuh harus merasakan kenyataannya, guys kan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kok nggak sekarang, aku mintanya sekarang gitu kan. Kata Tuhan, tunggu, sabar gitu ya. Kalau sama iblis, emang bisa gitu kan. Nanti kalau misalnya udah dijahatin sama iblis, baru kalian ngerti ya. Karena kalian nantangin kan iblis kan. Kunti gitu kan. Hati-hati gitu ya. Besok-besok kuntinya datang, ya kan? Kak, tutup pintunya, udah ditutup. Semoga Kayoko selalu dapat lindungan. Thank you. Zanzabella tahu, Ci. Lucunya Kak Zanzabella waktu aku di Indonesia itu tadinya mau ketemuan. Tadinya aku mau ketemuan sama si Kak Zanzabella sama si Iza Zega gitu kan, ketemuan. Ternyata dia balik lagi sama Fitri, ya kan. Berteman sama Iza Zega. Jadi itu is the irony ya. Aku nggak punya masalah sama Kak Zanza, cuman waktu kemarin itu aku pernah mau ketemu sama Kak Zanzabella, mau sama Iza Zega, tapi Kak Zanzabellanya nggak mau ketemu sama Iza Zega. Gitu. Kak, banyak buzzer kubu sana, doa terbaik Buduk-duk, thank you. Sebenarnya yang lebih dekat itu adalah simpen ya, Ci, aku masih repot yang aku simpen. Tapi kamu masih berteman baik sama Mami Dewi, dulu masih berteman. Sekarang kalau misalnya udah begini, aku juga mundur lah, ya kan? Karena gini loh, kalau kita punya teman, kita udah kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, dan mereka masih bandel, then sometimes you have to let them fall, ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngasih tahu teman kita sekali 2 kali, terus mereka masih bandel dan jatuh, ya mereka harus jatuh gitu loh, untuk tahu, tuh kan, gitu loh. Karena kalau orang nggak sadar-sadar, ya it's their own fault. Kita nggak bisa ngatur orang gitu. Kamu nggak boleh berteman sama ini, nggak boleh. Guys, at the end of the day, ya, kalian pikirin, aku itu nggak kenal sama Fitri, ya. Aku itu nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, dan nggak mau juga, ya kan. Jadi kalau si Iza Zega kemarin podcast sama Marisa Ica, nggak pernah gue mau nonton juga, ya. Satu itu, dan kedua, lu aja tidak mengakui lu waria, ya kan. Terus yang ketiga, orang-orang jahat ini nanti ujung-ujungnya akan menjahati orang lain, ya. Aku pernah nggak ngejahatin orang? Siapa yang pernah aku jahatin? Ya kan? Lu lebih lancar bahasa Inggris kayaknya. Kalau bahasa Indonesia masih terbata-bata. Bukan terbata-bata, kosakatanya kadang-kadang bingung. Nggak perlu juga, nggak ada untungnya, ya kan. Kakak Putri Jimbo disentil Isa gimana Kak kemarin? Sekarang udah minta maaf. Isa Sega sudah meminta maaf secara langsung, secara WA, ya kan, panjang lebar kali gitu. Udah minta maaf gitu loh. Kenapa Talia, tadi aku udah bilang, kenapa Talia minta maaf. Iya dulu NM aja akunnya kehack, ditolong Buduk-duk. Iya, yang nolong mantan suamiku. Kenapa jarang live di IG Kak? Kemarin aku kerja dan kemarin di restrict 1 minggu nggak bisa live. Instagramku kena kena take down karena postingan barbar gitu, nggak bisa posting bebong gitu, nggak bisa, kayaknya di Indonesia haram. Posting babi ngepet, posting gitu loh, nggak boleh. Kenapa IG-nya live-nya dihapus? Emang suka dihapusin? Ada YouTube, kalian lihat di YouTube aja. Apapun yang aku katakan dari awal sampai sekarang adalah fakta. Tidak pernah aku lebih-lebih, aku kurang-kurang, ya kan? Kok bisa ya Buduk-duk mereka jahat nggak ada capeknya?
Ya semakin dia jahat, semakin dapat cuan, ya bakal mereka tetap lakukan. Cece kemana aja, sehat kan? Sehat sayang. Iya, dia dapat dapat asupan dari Bu Heni ya, dari Miss Cindy, dari Mira Hayati. Pokoknya orang-orang yang ada kepentingan. Kakak, aku ada DM kakak. Kenapa? Di YouTube kadang dipotong omongannya, Kak. Ya udahlah, nggak semuanya aku bakal save juga di sini. Demi uang nggak bakal berhenti lah, Kak, betul. Bisa minta maaf ke enggak. Yang ditunggu sampai 31 kemarin kemana, boduk-duk. Tungguin kan, aku bakal melakukan sesuatu. Sampai detik ini nggak ada terjadi apapun kan. Kak, buka DM ku please, coba ya aku buka. Nggak ada Instagram di sini. Kak, kamu nggak berteman sama NM. Aku nggak harus, kalau aku membantu seseorang atau mau speak up, kita mending nggak usah berteman karena nanti aku nggak enak sana nggak enak sini ya kan. Sama dokter Oki juga nggak usah berteman lah. Dia juga nge-follow gue buat apa coba ya kan. Kayaknya takut deh aku bongkar deh dokter Oki. Aku jadinya nggak enak kan, kemana aku bisa ngomong, oh dokter Oki begini 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 gini. Sekarang kan dia follow aku, jadi aku kayaknya segen gitu loh kan. Lagi bertapa kakaknya ya kemarin, sekarang udah balik lagi gitu loh. Aku udah bilang, kasih tahu kenapa Talia minta maaf. Nanti kalian repost aja, nggak usah melebar kemana-mana Kak. Tapi ada alasannya kenapa gitu loh. Iya setuju, slow down aja, nanti hilang akunnya, but slowly but surely. Ya of course, nggak juga tiap hari aku harus barbar gitu guys. Ada momennya. Sekarang kan mereka kayak Mira Hayati sekarang udah bener itu loh guys, kena kasus. Jadi sekarang itu katanya dia lagi di Polda, tapi nggak mau posting apa dan nggak bisa posting apa juga. Ada pemalsuan data, terus ada surat izin IMB, ada segala penipuan, ada apa BPOM. Jadi banyak itunya, pasalnya berlapis loh kalau si Mira Hayati ya. Kalau Bu Heni rada ya kebal ya, dia lumayan kuat guys itunya backingannya. Iya, Mira Hayati udah diciduk di bandara katanya. Ya, Ibu Heni Segara backingannya kuat. Pemalsuan data apa? Umur katanya, umurnya dipalsuin katanya. Bu Heni kuat uang. Mira Hayati sebenarnya kuat, ya nggak sekuat itulah. Jadi kalau mau Doktif, Dr. Oki, Dr. Richard Lee, Dr. David, itu cuma persaingan bisnis doang guys. Nggak harus juga kalian tes gitu ya kan. Barang-barang tertentu dites gitu kan. Harusnya yang ngetes tau nggak siapa, BPOM. Kenapa BPOM tidak seaktif itu? Harus netral dong BPOM ya kan. Itu kerjanya BPOM loh harusnya. Jangan personal ya kan. Kalau jadi perorangan jadinya ada kepentingan bisnis kan. Kalau BPOM yang ngetes dan dia yang itu, ya harusnya ada advokator atau juru bicaranya BPOM gitu. Itu bagus. BPOM-nya disuap-suap juga sih. Ya kan, petinggi-petinggi BPOM ya kan, ada surat-surat sih. Gitu. Nggak, iya marketing.
Bener harus berkala tahun cek-ceknya, jangan sekali aja. Iya. Ya biasalah amplop guys, ya kan. Tapi aku percaya sekarang Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo, dia bakal memberantas korupsi. Aku satu-satu percaya karena apa? Pak Prabowo udah kaya guys, dia nggak perlu kiri kanan. Dia pengen membersih satu, yang dia itu adalah kepercayaan masyarakat ya, mungkin yang nggak semuanya diberantas lah ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5, jadi orang rada takut gitu lah ya. 29 orang lah udah diberantas sama Pak Prabowo loh, ya kan. Udah kita yang aman-aman aja, jualan parfum sama hair serum. Iya, iya Kak Putri. Nanti kita jualan apa? Parfum dari Secret Finest, Poligo juga ya. Setuju, Pak Prabowo udah kaya emang. Intinya sih kalau mau jualan skincare sesuai lah dengan komposisinya. Lembong aja masuk MM. Pak Prabowo bikin aku jadi hai. Halo guys. Halo Bandung, ibu kota periangan. Apa kabar semuanya? Long time no see. Udah seminggu lebih ya guys. Aku tidak live karena lagi liburan dan sibuk kerja. Jadi buat orang-orang yang nanyain aku kenapa? Nggak kenapa-napa. Nggak takut juga. Oke? Perbedaannya aku barbar dan nggak barbar. Nggak ada yang signifikan juga buat di hidupku. Kabar di Jimbo. How are you doing? Good morning Indonesia. Good morning Melbourne. Ini kayaknya kepagian.